Oke. Ini halo semuanya, siap ya? Kita mulai lagi, insya Allah 35 menit ke depan lagi ya. Ada yang masih ingat apa saja sih bentuk-bentuk laporan keuangan itu? Halo, silakan salah satu menjawab apa saja bentuk-bentuk laporan keuangannya? Ada laporan laba rugi, Bu. Ya, laporan laba rugi, terus? Ya, laporan perubahan modal, neraca. Terus ada jurnal juga. Jurnal juga ya. Mau masuk jurnal ya? Nah, kita apakah benar jurnal itu masuk ya? Oke, bagus sekali jawabannya ya. Nah, sebenarnya banyak ada beberapa bentuk laporan keuangan ya. Sekarang yang kita kenal yang pertama adalah neraca ya. Mbak siapa tadi yang menjawab? Kokum, Bu. Apa? Komaria, Bu. Oh, Bulan. nah, ya bagus. Bagus ya, nanti saya minta semuanya juga aktif seperti Mbak Komaria ya. Di neraca. Intan sudah masuk Intan? Belum? Intan? Belum ada ya. Itu sudah live mungkin ya. Oke. Nih. Iya, Bu. Neraca. Habis baterainya, habis juga. Iya, ya nggak masalah nanti. Oke, nggak masalah ya. Baik, kita langsung ya. Ya, kita maklumi ya, mungkin tidak tiap orang kondisinya berbeda-beda ya. Biasanya sih ada aja kendala itu ya. Saya maklumi. Baik. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi. Ya. Bagian ya, neraca ini adalah bagian aja dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Jadi posisi keuangan ini bukan di tengah-tengah atau di awal, tapi di akhir periode. Makanya di judul laporan itu biasanya kan neraca periode yang berakhir, misalnya. Periode berakhir tanggal 31 Desember 2020 misalnya. Seperti itu judulnya ya. Karena neraca adalah menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode ini. Di dalam neraca itu ada pos-pos aktiva, pos-pos kewajiban, dan modal. Jadi kalau neraca ini anggap aja adalah timbangan keseimbangan, ya, timbangan itu kanan kiri seimbang, maka aktiva itu harus seimbang jumlahnya dengan kewajiban plus modal. Ya. Kalau aktivanya 100, maka kewajiban plus modal juga 100. Kalau aktiva 100, kewajibannya 25, berarti modalnya berapa? 75. Kalau aktifnya 1000, modalnya 200, berarti kewajibannya 200, berarti modalnya berapa? Berarti modalnya 800 gitu ya. Itu neraca. Oke. Saya kira saya hanya mengingatkan aja ini. Mengingatkan lagi. Baik. Nah, unsur-unsur neraca tadi saya sudah terangkan ada 3 tadi ya. Ada aktiva, kewajiban, modal. Nah, aktiva ini harus Anda pahami. Untuk bisa membuat analisa laporan keuangan, maka Anda harus memahami jenis-jenis aset, jenis-jenis kewajiban, ya, kemudian jenis-jenis modal. Nih, aktiva atau aset itu ada aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap juga aktiva lain-lain banyak sekali. Aktiva lancar ini dibagi lagi, dipecah lagi, ada kas, ada piutang, gitu ya, ada peralatan, ada perlengkapan. Nah, nanti apa sih bedanya peralatan dengan perlengkapan? Nanti ada kriteria sendiri. Ini yang dari aktiva lancar. Investasi jangka panjang, long term investment itu juga dibagi menjadi banyak sekali. Ya. Ada mungkin saham, ada mungkin obligasi, investasi jangka panjang dan seterusnya. Ya, banyak sekali macamnya. Ini harus Anda pahami. Kemudian aktiva tetap. Aktiva tetap juga tidak hanya satu aktiva tetap ini. Jadi dalam aktiva tetap itu ada misalnya tanah, mobil, kendaraan, ya,
goodwill, apalagi ya, apa namanya itu, nilai perusahaan itu nama saya lupa nih, apalagi ada lagi ya. Kemudian aktiva tak berwujud tadi seperti goodwill tadi, aktiva intangible asset ini aktiva tidak berwujud ya. Misalnya nama baik ini salah satu adalah aktiva tidak berwujud. Untuk menciptakan suatu goodwill atau nama baik ini perlu perjalanan yang sangat panjang ya, sangat panjang, dan semuanya itu memerlukan biaya. Misalnya ini perusahaan PT Batubara misalnya ya, berdiri di tengah masyarakat pedalaman sana. Nah, di PT ini mendirikan jalan ya, membangun jalan untuk masyarakat, dan juga untuk perusahaan ya. Perusahaan juga membangun jalan untuk masyarakat, membangun tempat ibadah misalnya, membangun sekolah dan seterusnya. Ini salah satu adalah untuk apa ya? Untuk menciptakan goodwill tadi, ya, aktiva tidak berwujud ini. Dan ini tidak bisa, dan ini nilainya, dan ini termasuk apa? Investasi yang sebenarnya besar, tapi mungkin tidak dirasakan langsung oleh perusahaan gitu ya. Tidak seperti investasi mesin, tidak, sifatnya berbeda ya. Maka sifatnya tidak berwujud. Kemudian aktiva lain-lain banyak. Aktiva lain-lain. Nah, nanti ini saya minta semuanya nanti ini soal yang pertama ya, ini bukan tugas yang pertama. Ini Anda tulis nih jenis-jenis aset, jenis-jenis aktiva nih. Aktiva lancar jenisnya apa saja, investasi yang ngebahas jenisnya apa saja, Anda cari ya. Anda tulis. Anda tulis, nanti akan saya sediakan ruang di Google Classroom. Ya maaf, nanti akan saya siapkan ruangnya untuk Google Classroom-nya, saya siapkan. Mungkin salah satu saja Google Classroom ya. Jadi kelas khusus maupun kelas reguler akan masuk ke sana. Atau mungkin bisa juga dibedakan lah, nanti nggak tahu lah. Nanti apakah saya bedakan atau saya jadi satu ya. Semua siap ya? Baik. Ini soal yang pertama, yang kedua 3 ya. Kedua kewajiban juga begitu, ada kewajiban lancar, ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar itu apa gitu ya. Misalnya saya ini Anda bedakan nanti obligasi ya, kewajiban jangka panjang. Obligasi ini kewajiban Anda bedakan saya pemilik perusahaan. Saya membeli obligasi. Saya membeli surat obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tingkat suku bunga sekian, dengan jangka jatuh tempo sekian. Maka obligasi ini termasuk aset. Ya, termasuk aset. Tapi bagi pemerintah, obligasi yang saya beli ini sebagai kewajiban jangka panjang. Kenapa dikatakan jangka panjang? Karena biasanya obligasi ini lebih dari 1 tahun gitu ya. Jadi Anda bedakan tadi, karena saya saya menyebut salah satu aset adalah obligasi. Kemudian kewajiban, dia Anda bedakan obligasi sebagai aktiva dan obligasi sebagai kewajiban. Kemudian kewajiban, ada kewajiban lancar, ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar banyak ya, ada utang dagang, gaji, pajak, dan ada istilah-istilah lain bebas. Kemudian modal. Nah, modal ini biasanya menunjuk pada kekayaan finansial. Modal ini sebenarnya banyak. Caranya adalah modal ini kalau dilihat dari sumbernya ada modal sendiri, ada modal asing. Modal sendiri modal yang berasal dari aset pribadi. Ini modal sendiri. Kalau modal asing itu biasanya berasal dari pinjaman, mungkin modal yang berasal dari mungkin wakaf ya, dan seterusnya. Ini modal ya. Nah, unsur-unsur neraca nanti Anda tulis. Nah, nanti cenderung pada apa ya? Jadi begini, supaya mudah nanti Anda sertakan neraca ya. Anda sertakan neraca, bukan neraca lah. Anda sertakan neraca. Nah, biasanya di dalam neraca itu ada nama akun-akunnya. Aktiva lancar itu biasanya disebutkan nama akunnya, kas, piutang, ini rinci dia ya, rinci. Siap rekening itu ada nama-nama, item-item yang ada di neraca, untuk misalnya di
posisi aktiva itu rekeningnya rinci ya, rinci. Jadi tidak ini, bukan aktiva lancar langsung sekian jumlah, tidak. Biasanya dirinci lagi, meliputi kas, meliputi piutang, meliputi peralatan, meliputi perlengkapan dan seterusnya. Sampai mulai dari aktiva lancar paling liquid sampai aktiva yang paling tidak liquid atau aktiva tetap. Ya. Bisa dipahami ya? Nanti kalau misalnya belum dipahami, boleh bertanya. Ya. Sekarang yang bentuk laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Ya. Laporan laba rugi. Bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Ini laporan keuangan. Laporan keuangan dihasilkan pada periode akuntansi yang di dalam laporan menjabarkan unsur pendapatan dan beban. Di dalam laporan keuangan itu ada dua unsur ya, pendapatan, beban ya. Bisa nanti ada juga tercantum pajak sehingga akan didapat laba bersih, ada laba kotor, ada laba bersih ya. Nah, unsur-unsur laba rugi ini ada berapa? Di sini kan ada unsur pendapatan, beban, ada dua unsur. Garis besar meliputi dua unsur ya. Nah, kalau kita jabarkan lagi unsur-unsur dalam laporan laba rugi ini ada pendapatan dari penjualan, dikurangi biaya tadi, kemudian laba rugi atau rugi kotor, dikurangi biaya operasi, laba atau rugi operasi, ditambah atau dikurangi penghasilan atau pendapatan atau pengeluaran lain, kemudian laba rugi sebelum pajak dan laba rugi bersih. Laba rugi bersih ini setelah dikurangi dengan pajak. Ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam laporan laba rugi. Kemudian cash flow ya, cash flow. Apa sih cash flow ini? Nah, oke. Cash flow, aliran kas. Sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, aliran yang terdiri dari aliran masuk dan perusahaan dan aliran kas keluar. Jadi ini ada bentuk laporan keuangan, ada cash flow. Jadi apa ya? Kalau di ini bisa dikatakan juga aliran perubahan modal ya, cash flow atau aliran kas. Bisa dipersamakan dengan itu ya. Hanya beda-beda istilah saja. Sekarang fungsi laporan keuangan itu apa sih? Banyak ya. Fungsinya apa sih? Kenapa sih kok setiap perusahaan tuh biasanya membuat laporan keuangan? Kecuali kok perusahaan-perusahaan kecil ya, perusahaan-perusahaan yang tidak formal atau informal. Perusahaan-perusahaan informal itu seperti pedagang kaki lima. Ya kalau pedagang kaki lima ngapain bikin laporan keuangan capek-capek ya. Yang penting saya kulaan habisnya 100.000, nanti kemudian diolah jadi gorengan, dijual, tutup, nanti dapat uang 200. Berarti saya dapat laba 100.000, kan cukup, itu simpel. Mungkin mereka nggak perlu pakai laporan keuangan untuk sektor informal ya. Tapi kalau sektor formal, perusahaan-perusahaan formal, misalnya perseroan PT, CV ya, atau perusahaan perseorangan ini biasanya harus pasti membuat laporan keuangan berkaitan dengan pajak, berkaitan juga dengan laporan terhadap pemilik perusahaan. Ya. Baik. Nah, fungsinya atau apa sih? Menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Posisi keuangan. Nah, posisi keuangan itu akan menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan selama ini, bagus atau jelek kinerjanya, turun atau naik kinerjanya, gitu ya. Dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai ya, terutama dalam membuat keputusan ekonomi. Pemakai ini siapa pemakainya tadi? Ada pihak intern, ada pihak ekstern. Oke. Sekarang masuk ke pengertian analisa laporan keuangan. Oke, pengertiannya apa sih analisis nih? Analisis laporan keuangan. Dengan analisa laporan keuangan nih.
Oke, Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia menguraikan pokok berbagai bagiannya dan pengertian bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian. Baik, ini menurut KBBI ini ya. Penguraian pokok atas berbagai bagian. Jadi diuraikan, dianalisis satu persatu gitu ya, diuraikan, ditelaah bagiannya, hubungannya bagaimana antar bagian itu ya, untuk memperoleh pengertian yang tepat atau pengertian secara menyeluruh atau pemahaman secara menyeluruh. Ini menurut KBBI. Sekarang pengertian lain. Proses untuk membedah laporan keuangan dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, menelaah hubungannya di sama ya, kurang lebih sama dengan KBBI ya. Jadi membedah ya unsur-unsurnya, setelah membedah ditelaah. Misalnya si A dengan si B ini menikah, si A si B menikah, dibedah ini ya, mulai dari penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa, asetnya itu apa saja mereka dan semuanya, itulah analisis namanya ya, analisis. Nah, kalau sudah kata analisis itu panjang kali lebar ya. Analisis berbagai sisi ya. Makanya di dalam analisis itu ada namanya difokuskan analisis laporan keuangan, berarti yang dianalisis adalah laporan keuangan. Analisis neraca, berarti hanya neraca saja yang dianalisis. Analisis perubahan modal, berarti hanya perubahan modal saja yang dianalisis. Atau semuanya, kalau analisis laporan keuangan, berarti semua laporan keuangan dianalisis. Oke, silakan ini bisa Anda baca sendiri ya. Ini pengertian analisis laporan keuangan menurut beberapa ahli. Pertama ini adalah menurut Bernstein. Ini ya, kurang lebih ini. Jadi kalau kita simpulkan ini ya, ini simpulkan dari berbagai definisi tadi menurut KBBI, menurut para ahli, menurut Bernstein tadi, kita simpulkan ya. Jadi dalam membuat laporan keuangan ini kita memerlukan input ya, input laporan keuangan dan data lain. Kemudian input tadi dengan metode-metode tertentu ya akan diolah ya. Jadi analisis atau teknik ya, metode dan dengan berbagai metode atau teknik analisis laporan keuangan akan menghasilkan output. Nah, output ini berguna untuk menyediakan informasi yang akhirnya nanti dimanfaatkan sebagai atau sumber data yang digunakan untuk pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil menjadi tepat situ ya, sehingga nanti akan berguna bagi kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Ya. Ini ya, artinya adalah tadi ujung-ujungnya nanti outputnya dari laporan keuangannya inputnya kan berupa laporan keuangan dengan berbagai teknik, metode, teknik analisis. Apakah pakai analisis rasio ya, apa analisis likuiditas, analisis apalah macam-macam ini, analisis perputaran piutang misalnya, analisis persediaan misalnya. Tekniknya nih, nah informasi yang dihasilkan dari berbagai teknik analisis tadi, maka informasi itu hasil dari analisis itu digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, saya beri contoh, perusahaan A ini ingin mengajukan kredit di Bank Mandiri, ke Bank Mandiri Syariah misalnya. Bank Mandiri Syariah pasti meminta laporan keuangannya. Nah, oleh Bank Mandiri Syariah kan dihitung nih dengan berbagai teknik kan dihitung. Rasio likuiditasnya bagus atau tidak ya? Ini teknik nih, pakai teknik analisis ini dianalisis oleh Bank Mandiri Syariah. Rasio likuiditasnya bagus atau tidak ya? Kemudian rasio solvabilitasnya bagus atau tidak ya? Nah, kok ternyata setelah semuanya dinilai, dihitung dengan berbagai teknik tadi, dengan berbagai alat analisis itu, maka diperolehlah kesimpulan, oh
perusahaan A layak untuk mendapatkan kucuran kredit sebesar 500 juta misalnya ya. Tuh. Oke, baik. Sampai di sini ada yang bertanya. Silakan. Ada yang bertanya? Yuk, kalau tidak katakan tidak. Kalau ada gitu ya. Boleh. Yuk dijawab, direspon ya setiap kalimat saya ya. Belum ada, Bu. Belum ada. Dipahami semua ya. Jangan-jangan ngantuk semua ini. Ngantuk kah? Coba saya mau bertanya sama Christine. Mana Christine? Simbolon. Christine. Mana Christine? Ini, Bu. Ada yang tanya kan Christine? Kenapa, Bu? Ada yang ditanyakan? Enggak ada, Bu. Intan, ada yang ditanyakan Intan? Enggak ada, Bu. Enggak ada, wah pinter-pinter semua ya. Sudah, oke, lanjut ya, berarti ya, lanjut ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, oke. Laporan ke ini catatan ya, ini catatan. Laporan keuangan ini bisa saja menyembunyikan informasi yang salah, tapi hasil analisa laporan keuangan tidak akan mungkin dapat menyembunyikan semua informasi yang salah. Bisa saja ya. Bahkan apa ya gini maksudnya? Maksudnya kalimat ini adalah mungkin sebagian bisa disembunyikan, tapi tidak bisa semuanya akan disembunyikan. Karena biasanya tiap apa itu ada saling berhubungan kan, nanti itu akan saling berhubungan gitu ya. Misalnya antara sumber dananya dari mana, penggunaan untuk apa saja itu bisa ditelusuri. Kalaupun ada rekayasa biasanya nantinya akan kelihatan biasanya ya. Itu sulit ya, ini sulit merekayasa. Tapi sulit. Nah, ini juga membuktikan bahwa akuntansi juga itu memiliki disiplin sifatnya objektif dan ilmiah. Membuktikan bahwa akuntansi memiliki disiplin ilmu tersendiri yang sifatnya objektif dan ilmiah. Nih, hasil analisis laporan keuangan akan membuka tabir-tabir ini, ya. Setelah dianalisis akan membuka tabir nih, ada kesalahan pencatatan, kesalahan pembukuan, jumlah, perkiraan, posting, kesalahan jurnal, dan kesalahan lain yang disengaja. Misalnya tidak mencatat atau mencatatkan harga yang tidak wajar, menghilangkan data, income smoothing dan lain sebagainya. Ini sudah di dalam dunia akuntansi ini sudah biasa seperti ini. Anda ingat siapa itu? Gayus ya, mungkin Anda masih kecil waktu kasus Gayus itu. Jadi Gayus ini intinya adalah orang dalam yang diperalat oleh perusahaan untuk merekayasa laporan keuangan sehingga pajak yang dibayar kepada pemerintah itu menjadi kecil gitu loh. Misalnya pendapatan bersih 1 triliun. Kalau pajaknya 100% aja, maka 10% aja, maka perusahaan harus membayar kepada pemerintah katakanlah 100 miliar. Nah, 100 miliar ini, si Gayus ini dibayar misalnya dengan upah 5 miliar. Maka perusahaan bisa mengemplang 95 miliar dana yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Itu biasanya ke sana arahnya ya. Arahnya itu ke sana atau kesalahan-kesalahan yang disengaja itu misalnya merekayasa laporan keuangan supaya kreditnya bisa cair ya, bisa saja ya, bisa terjadi seperti itu. Harusnya tidak layak mendapatkan pinjaman,
dia bisa mendapatkan pinjaman. Harusnya pinjamannya yang didapatkan hanya 50 juta, dia bisa minjam sampai 500 juta karena ada nih tadi kesalahan-kesalahan yang disengaja ya. Jadi seolah-olah laporan keuangannya bagus sehingga bank menyatakan layak untuk mendapatkan pinjaman besar. Sekarang sifat analisis laporan keuangan sifatnya itu apa? Fokus pada laporan apa? Laporan lebih laba, neraca, arus kas, dan perubahan modal gitu ya. Kemudian prediksi analisis itu harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu. Ini prediksi analisis. Jadi prediksi ini mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampaknya di masa yang akan. Jadi memang analisis ini menggunakan data historis, data yang sudah peristiwa sudah terjadi sebagai acuan untuk memprediksi, memprospek, membuat prospek atau memforecast atau meramal perkembangan keuangan perusahaan di masa yang akan datang, gitu ya. Kemudian dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip sehingga hasil analisis sangat tergantung pada kualitas laporan. Jadi kualitas laporan sangat mempengaruhi analisis, sangat dipengaruhi oleh kualitas laporan, gitu ya. Ini sifatnya. Sifatnya ada 3, fokus pada laporan, prediksi, dan tergantung pada kualitas laporan. Tujuan dan manfaatnya, apa sih manfaatnya? Tujuannya apa? Untuk menambah informasi yang ada dalam laporan keuangan. Nambah informasi, jadi dari, coba kalau Anda dilihat disajikan neraca. Apakah Anda bisa menentukan langsung seketika, oh ini kinerja perusahaan bagus ini. Apakah bisa seperti itu? Kan tidak. Harus dianalisis terlebih dahulu dengan memakai berbagai teknik. Ya, memakai berbagai teknik. Sudah azan ya, kita break mungkin 2 menit ya. Kita break 2 menit, tapi kita tetap on ya, tetap on. Break 2 menit, baru azan, kita dengarkan azan dulu ya. Oke.
Ini pau ini kok mau. Kamu punya ya? Iya bisa. Kita lanjutkan ya, masih di tempat semuanya. Tujuan dan manfaat analisis LK ini ada beberapa manfaat, banyak sekali. Silakan dapat sendiri, ini waktunya habis. Saya tawarkan ini. Apakah kita upgrade, kita mulai lagi, atau sudah sampai di sini? Halo? Iya, Bu. Lanjut ya, upgrade lagi. Oke, cepat aja ya. Baik, ini adalah manfaat dari analisis LK ini. Memberikan informasi ya, kemudian menggali informasi, mengetahui kesalahan dalam pelakuan, mengungkap hal yang bersifat tidak konsisten. Kemudian dari sudut lain, tujuannya adalah screening ya. Nih, melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger forecasting, untuk meramal yang mendiagnosis, evaluasi, dan understanding ya. Jadi understanding dengan analisis laporan keuangan, informasi mentah yang dibaca dari laporan keuangan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Jadi kalau sudah dianalisis menjadi gini, intinya adalah setelah mengalalkan analisis itu maka semuanya menjadi terang gitu ya. Oh, likuiditasnya ternyata seperti ini. Oh, solvabilitasnya ternyata seperti ini. Oh, seperti ini, seperti ini. Jadi dibagi dari berbagai sudut itu semuanya lengkap. Berbeda dengan kalau belum dianalisis, baru berupa data mentah, yaitu laporan keuangan neraca, mungkin arus kas, data arus kas, data laba rugi, dan seterusnya. Ya. Baik. Ya. Ya. Jadi saya akhiri, nih ya. Saya akhiri. Jadi kuliah kita 1 jam, kurang lebih 1 jam. Ini kalau saya idealnya tiga kali upgrade ya. Sekali, 2 kali, 3 kali jadi 80. Tapi saya kasihan. Jadi untuk di sisa waktu kita harusnya kan 120 menit, sisa waktu kita yang lain
kan ini untuk 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan tema ini. Maka untuk sisa satu yang lain nanti kita akan maksudnya saya akan beri tugas tambahan untuk Anda semua ya. Dan saya minta semuanya mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti ada fotokopian yang harus Anda ada bahan. Oke, partisipasi masih oke, kenapa semua masuk ya hari ini ya. Nah, nanti semuanya bisa di fotokopi. Semua nanti silahkan di fotokopinya saya tuju di Jalan Imam Bonjol. Mungkin yang pernah menempuh mata kuliah akuntansi manajemen masih ingat ya nama fotokopiannya apa itu. Nah, di situ boleh Anda fotokopi. Nah, tadi tugasnya sudah jelas secara lisan tadi ya. Silahkan dibuka lagi. Nanti recordnya akan saya kirim insya Allah. Jadi Anda bisa buka lagi. Ya. Oh, saya nebeng sama Mila. Saya yang Intan tadi. Soalnya HP saya lobet. Oke, ya. Jadi Saya hadir Bu ya dari tadi Bu ya. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tugasnya sudah jelas tadi tugasnya apa. Nah, nanti mungkin ada selain tugas tadi, nanti ada tambahan tugas lagi. Ya, tambahan tugas lagi untuk menyempurnakan pertemuan kita yang hanya 80 menit, yang seharusnya 120 menit. Bisa disepakati itu? Bisa, Ibu. Oke, ya sudah ya. Seandainya ini terputus atau terpotong, nanti langsung kita lanjut di WhatsApp gitu ya. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada ini. Tapi mungkin ada yang bertanya. Ibu, jadi hari ini itu hitungannya 2 kali pertemuan kah? 1 kali. Nanti yang kedua ada lagi 1 kali. Masa 2 kali? 1 kali ini, kali 1 kali pertemuan. Ya. Makanya Ya, ngajar 100 orang dengan 8 orang itu sama. Sama capeknya ya. Sama persiapannya. Ada yang lagi yang ditanyakan? Ya, oke. Ini kasus kemarin ya, akuntansi manajemen. Saya kasus ini, pernah menemui kasus. Jadi saya nanti di akhir seandainya Anda mungkin kurang sungguh-sungguh dalam mengikuti perkuliahan ini, yang penting aku masuk aja, kerjakan tugas, kadang-kadang kerjakan, kadang enggak misalnya. Tapi jangan harap nanti kalian dapat nilai bagus ya. Nanti Ibu bisa enggak saya setelah nilai keluar, biasanya setelah nilai keluar baru, Bu saya bisa enggak perbaikan, Bu saya bisa enggak ini gitu, mengulang dan seterusnya. Enggak bisa lagi. Kalau sudah nilai keluar enggak bisa diapa-apakan lagi.